Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai 6 hal, yakni latar belakang munculnya teori operant conditioning, definisi dari operant conditioning, tokoh utama di balik teori operant conditioning, komponen-komponen dalam operant conditioning, tipe-tipe kontingensi, dan salah satu aplikasi dari operant conditioning dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni shaping. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai latar belakang munculnya teori operant conditioning. Teori ini muncul setelah teori classical conditioning, di mana pada classical conditioning, proses yang terjadi lebih bersifat reflektif. Sebagai contoh, bunyi tertentu yang sudah dipasangkan dengan makanan dapat memunculkan perilaku mengeluarkan air liur pada anjing. Namun, pada kenyataannya, tidak semua tingkah laku manusia bersifat reflektif. Banyak tingkah laku manusia yang diarahkan untuk suatu tujuan. Hal ini menyebabkan munculnya teori operant conditioning, yang prosesnya lebih diarahkan untuk suatu tujuan. Lalu, apakah operant conditioning itu? Operant conditioning adalah proses di mana suatu respon atau tingkah laku muncul untuk menghasilkan suatu konsekuensi. Dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya ini disebut sebagai operant behavior. Tokoh utama dalam teori ini adalah E.L. Thorndike. Ia terkenal dengan penelitian awal operant conditioning mengenai inteligensi binatang. Dalam eksperimen ini, Thorndike menggunakan puzzle box pada binatang, di mana tugas dari binatang tersebut adalah belajar untuk dapat keluar dari kotak tersebut dan memperoleh makanan. Dalam teori ini berlaku law of effect. Tingkah laku yang mengarah pada kondisi yang menyenangkan akan cenderung diperkuat. Sebagai contoh, ketika kita mengerjakan PR, maka kita akan mendapatkan PR yang kita sukai. Dengan demikian, kita akan semakin rajin untuk mengerjakan PR agar mendapatkan permen yang kita sukai. Di sisi lain, tingkah laku yang mengarah pada kondisi yang tidak menyenangkan akan diperlemah. Sebagai contoh, ketika kita pulang terlambat, kita akan dimarahi oleh orang tua kita. Maka kita akan mengurangi atau berhenti untuk pulang terlambat agar tidak lagi dimarahi oleh orang tua kita. Dalam operant conditioning terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah operant behavior yang telah kita bahas sebelumnya, yakni respon yang menghasilkan konsekuensi tertentu. Sebagai contoh, menekan tuas akan menghasilkan makanan. Selanjutnya yang kedua adalah operant consequence, yakni konsekuensi yang berfungsi untuk meningkatkan atau menurunkan munculnya respon tertentu. Terdapat 2 jenis konsekuensi, yakni reinforcer yang merupakan konsekuensi yang menguatkan munculnya perilaku seperti mendapatkan hadiah, dan punisher, yaitu konsekuensi yang melemahkan munculnya perilaku tertentu, misalkan dimarahi atau dipukul. Dan yang ketiga adalah operant antecedents, yang merupakan stimulus diskriminatif yang mendahului respon dan menandakan konsekuensi tertentu telah tersedia. Sebagai contoh, adanya signal suara sebagai tanda bila suatu hewan menekan tuas maka ia akan mendapatkan makanan. Contoh lainnya adalah suara mobil polisi yang akan menandakan bila kita melakukan tingkah laku mengebut di jalanan maka kita akan mendapatkan konsekuensi ditilang. Antecedents dan konsekuensi akan berpengaruh terhadap munculnya suatu respon atau tingkah laku tertentu. Selanjutnya adalah 4 tipe kontingensi atau konsekuensi yang dapat mempengaruhi suatu tingkah laku. Yang pertama adalah positive reinforcement, yakni pemberian sesuatu yang menyenangkan bagi individu apabila ia memunculkan tingkah laku yang diinginkan, dengan tujuan tingkah laku tersebut akan meningkat. Sebagai contoh, ketika anak mendapatkan nilai bagus, maka ia akan mendapatkan pujian, sehingga anak tersebut akan berusaha untuk mendapatkan nilai bagus yang lebih sering lagi. Yang kedua adalah negative reinforcement,
yakni pengambilan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi individu apabila ia memunculkan tingkah laku yang diinginkan, dengan tujuan tingkah laku tersebut akan meningkat. Sebagai contoh, ketika anak sakit dan ia meminum obat secara teratur, maka rasa sakit yang ia rasakan dan tidak ia sukai tersebut akan menghilang. Kemudian ia akan meminum obat secara teratur lagi apabila ia jatuh sakit kembali. Yang ketiga adalah positive punishment, yakni pemberian sesuatu yang tidak menyenangkan bagi individu apabila ia memunculkan tingkah laku yang tidak diinginkan, dengan tujuan tingkah laku tersebut akan menurun atau bahkan menghilang. Sebagai contoh, ketika anak mengganggu adiknya, maka ia akan dimarahi. Dimarahi merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak. Dengan demikian, anak akan mengurangi atau berhenti mengganggu adiknya agar tidak dimarahi lagi. Dan yang keempat adalah negative punishment, yakni pengambilan sesuatu yang menyenangkan bagi individu apabila ia memunculkan tingkah laku yang tidak diinginkan, dengan tujuan tingkah laku tersebut akan menurun. Sebagai contoh, ketika anak mendapatkan nilai jelek, maka ia tidak diperbolehkan untuk pergi bersama teman-temannya. Sedangkan pergi bersama teman-temannya tersebut merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Dengan demikian, anak akan berusaha untuk tidak mendapatkan nilai jelek lagi agar ia boleh pergi bersama dengan teman-temannya. Kemudian, apa aplikasi nyata yang dapat kita lakukan sehari-hari dengan menggunakan operant conditioning? Salah satu contoh aplikasi yang dapat kita lakukan adalah shaping. Untuk mencapai tingkah laku yang kita inginkan, diperlukan adanya langkah-langkah yang sesuai. Dan shaping merupakan langkah-langkah kecil untuk membentuk suatu tingkah laku. Shaping yang baik dan berhasil harus melibatkan 3 komponen. Yang pertama adalah mendefinisikan secara jelas tingkah laku akhir yang diharapkan. Misalkan kita ingin nantinya dapat berlari sejauh 5 km setiap hari. Kemudian yang kedua adalah kita menilai atau menentukan tingkah laku kita saat ini atau level awal dari performa tingkah laku kita. Misalkan saat ini kita hanya berlari jika ada teman lari saja dan itu pun hanya sejauh setengah kilometer. Setelah kita menentukan titik awal dan titik akhir, maka yang ketiga adalah kita membagi kemajuan respon yang diharapkan tersebut dalam langkah-langkah latihan. Atau dengan kata lain, kita membagi proses pencapaian target tersebut ke dalam beberapa tahap yang lebih kecil. Misalkan, kita berlari rutin setiap hari sejauh setengah kilometer terlebih dahulu. Setelah berhasil selama 5 hari berturut-turut, kemudian kita berlari sejauh 1 km setiap harinya. Setelah berhasil berlari sejauh 1 km selama 5 hari berturut-turut, kemudian kita meningkatkan lagi jarak yang harus kita tempuh, hingga pada akhirnya kita dapat mencapai 5 km setiap harinya. Pelaksanaan rencana latihan tersebut mencakup 2 taktik, yakni reinforcement of successive approximation dan non-reinforcement of earlier response form. Reinforcement of successive approximation merupakan pemberian reinforcement terhadap tingkah laku yang sesuai dengan kemajuan bertahap yang diharapkan. Sebagai contoh, ketika kita berhasil meningkatkan jarak lari kita dari setengah kilometer menjadi 1 kilometer, kita memberikan reinforcement pada diri kita sendiri. Kemudian ketika kita berhasil menempuh 2 km dari sebelumnya 1,5 km, kita juga memberikan reinforcement kembali untuk diri kita sebagai motivasi. Sedangkan non-reinforcement of earlier response form merupakan tidak adanya pemberian reinforcement untuk tingkah laku atau respon yang ada pada tahap sebelumnya yang telah berhasil kita lakukan. Sebagai contoh, ketika kita telah berhasil menempuh jarak 2 km, dan jika kita hanya berlari 1,5 km, kita tidak memberi reinforcement pada diri kita lagi.
Dan shaping ini biasanya digunakan untuk membentuk suatu perilaku yang baru.